Buat kamu yang udah ngeklik video aku, tolong dengerin ini pelan-pelan. Menjadi people pleaser bukan berarti kamu orang baik. Karena orang baik yang sebenarnya adalah mereka tahu sopan, mereka tahu peduli, dan mereka tahu waktunya untuk memprioritaskan diri sendiri. Sedangkan people pleaser, dia terus ngalah demi orang lain sampai lupa rasanya gimana dihargai. Dan kalau di titik kamu nyadar kenapa ya aku terus kayak gini, itu jawabannya bukan melulu karena kamu lemah. Ada beberapa pola ataupun faktor yang ternyata itu ngebentuk kamu seperti itu. Dan tentu di sini aku akan jelasin semuanya. But anyway, hi, welcome back to Myth Corner. Chapter yang aku bahas di video kali ini kamu bisa lihat di sini. Oke, kita akan mulai dari chapter yang pertama. Kenapa sih kamu bisa jadi people pleaser? Faktor yang pertama adalah karena empati kamu ketinggian. Aku nggak bilang orang dengan empati yang tinggi itu buruk, tidak. Orang-orang yang seperti ini, isi pikirannya kurang lebih, aduh aku nggak tega deh lihat dia kayak gitu. Aduh kok aku jadi kepikiran ya tadi. Ya kurang lebih kayak gitu. Faktor yang kedua adalah karena pengalaman masa lalu. Mungkin dulu kamu bakal disayang kalau misalkan kamu jadi anak yang penurut. Mungkin kamu bakal disayang kalau misalkan kamu nggak speak up apa-apa. Mungkin dulu kamu diremehin kalau kamu beda pendapat. Yang dari hal-hal tadi, akhirnya kamu menyimpulkan sendiri bahwa aku harus diam biar aman. Aku harus nurut biar mereka sayang. Faktor yang ketiga adalah pola asuh. Kamu terbiasa dapat cinta kalau gak banyak mau. Dalam artian, ketika kamu kecil, itu kalau misalkan kamu ingin melakukan sesuatu, entah itu hal yang benar ataupun hal yang salah, tapi kamu selalu dilarang. Kalau kamu gak ngelakuin hal itu, baru kamu bisa mendapatkan kasih sayang. Kalau hal ini terus-menerus terjadi, kamu gak explore apa-apa, kamu jadi anak yang berarti aku harus nggak ngapa-ngapain, aku harus nurut-nurut aja, aku harus ini aja biar disayang. Ini juga menjadi salah satu faktor kenapa sampai sekarang kamu bisa menjadi people pleaser. Faktor yang keempat adalah haus validasi orang lain. Kamu lebih takut nggak dianggap misalnya pinter, kamu lebih takut nggak dianggap baik, kamu lebih takut nggak dianggap siapa-siapa karena orang lain. Intinya, kamu lebih takut kehilangan validasi orang lain daripada kehilangan diri kamu sendiri. Masalahnya, kalau ini diteruskan, kamu akan selalu hidup dalam mode bertahan yang bertahannya itu capek banget. Makanya di video kali ini aku ingin ngajak kamu berhenti. Meskipun kamu nggak langsung bisa berhenti total, tapi setidaknya kamu harus mencoba pelan-pelan. Aku ngambil 5 poin untuk kamu bisa berhenti jadi people pleaser. Yang pertama adalah berhenti untuk menebak kebutuhan orang lain. People pleaser ini dia tuh sering banget untuk hidup di kepala orang lain. Maksudnya gimana tuh kak? Maksudnya adalah aku harus bantu nggak ya? Dia pasti nanti kesel nggak ya kalau misalkan aku nggak bantu? Kamu duluan ngenebak pikiran orang lain. Makanya aku bilang, kamu harus usahain jangan menebak-nebak sendiri dulu. Karena pada dasarnya setiap dari kita itu bisa ngomong kebutuhannya sendiri. Jadi kamu stop nebak-nebak pikiran orang lain, kamu cukup fokus kepada jalan kamu dulu aja. Cara yang kedua adalah berani terlihat dan didengar. Guys, please ingat reminder dari aku ini. Kamu akan selalu berhak untuk speak up. Kamu memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk mengeluarkan pendapat. Harus kamu tanamkan dalam diri kamu adalah kamu juga bisa menonjol. Kamu, kalau orang lain bisa, berarti kamu juga sama. Kalau orang lain di dalam satu kelas kamu itu mereka boleh mengeluarkan pendapat, kamu juga memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat tersebut. Jadi mulai dari situ, berani untuk menonjolkan diri. Untuk di awal ini bakalan kerasa aneh, ini akan kelihatan berat, tapi kalau kamu udah coba sekali, aku yakin di percobaan selanjutnya kamu akan bisa lebih berani. Karena ketika percobaan pertama kamu itu udah berani untuk terlihat, kamu akan sadar tersendiri kalau oh ternyata aku bisa ya untuk berpendapat, oh ternyata ide aku itu juga menunjang ya. Who knows?
Percayalah guys, orang yang dia punya growth mindset, ketika ngelihat kamu yang awalnya tadi mungkin pendiam, gak berani apa-apa, cuma dimanfaatin, terus tiba-tiba kamu berani untuk tampil, berani untuk terlihat, dia gak akan masalah dengan hal itu. Beda halnya dengan orang yang mungkin ternyata mereka karena tahu kamu terlalu baik nih, terlalu baik dimanfaatkan, ketika mereka melihat kamu udah berani untuk bersuara, ketika mereka melihat kamu udah berani untuk tampil, mereka akan ke-trigger karena mereka tidak dari awal saja itu tidak mengatakan kalau misalkan kamu harusnya itu seperti ini, seperti ini. Jadi let them. Aku yakin kalau kamu sudah memberanikan diri untuk tampil, untuk bersuara, kamu nanti juga akan menemukan orang-orang yang mereka sama-sama seperti kamu juga ingin bertumbuh. Kenapa? Karena itu udah seperti hukum alam aja. Kamu akan selalu bertemu orang-orang yang bakal sefrekuensi. Dan kamu akan menjauh juga dari orang-orang yang tidak match sama kamu. Dan hal-hal yang barusan aku sebutkan itu sifatnya sangat wajar terjadi di dunia ini. Jadi kamu gak perlu mikir yang aneh-aneh. Kamu fokus aja untuk beraniin diri dulu. Coba dulu untuk pertama kalinya berani tampil, berani terlihat. Oke? I trust you can do it better. Kalau kamu merasa tidak ada yang dukung, aku yang dukung kamu. Aku dengan 100% sangat-sangat mendukung kamu. Kamu pasti bisa. Good luck, girl. Cara yang ketiga adalah latihan untuk terus validasi diri sendiri. Kayaknya di beberapa konten aku selalu menanamkan hal ini. Karena emang ini yang harus diterapin ke semua perempuan. Menurut aku sih. Karena capek kan kalau misalkan terus berharap dari validasi orang lain. Capek banget kalau misalkan ternyata validasi yang kamu harapkan itu gak sesuai dengan harapan kamu. Jadi sebelum cari persetujuan orang, tanyain dulu dengan diri kamu. Kamu nyaman gak seperti ini? Kamu nyaman gak kalau kamu terus iyain permintaan orang lain? Tanyain ke diri kamu, jujur ke diri kamu sendiri. Kalau ternyata jawabannya enggak, itu udah cukup jelas bahwa kamu tidak harus mengiyakan semuanya. Yang keempat adalah kurangi kata maaf. Jangan pernah terlalu sering memakai kata maaf, apalagi konteksnya ini bukan kesalahan orang lain yang mungkin awalnya dia tahu dia salah, tapi karena kamu bilang maaf, dia jadi besar kepala dan kemudian dia akan santai aja ke kamu, dia pasti bakal minta maaf duluan. Jadi jangan pernah menghilangkan nilai dari kata maaf itu. Dan aku harap kamu juga tahu porsi untuk menggunakan kata maaf. Yang kelima adalah buat satu prioritas kamu setiap hari. Soalnya kalau kamu gak punya prioritas, kamu bakal kebingungan sendiri. Kamu bakal ngerasa waktu kamu di situ kosong, sehingga nanti orang lain ketika ngajak itu kamu bisa langsung mengiyakan, padahal mungkin kamu ternyata di situ capek, mungkin kamu ini. Bahkan menurut aku kalau misalkan kamu punya 1 jam untuk istirahat aja, itu adalah prioritas kamu. Jadi kamu harus tetapin satu prioritas atau bahkan bisa lebih di hari tersebut, sehingga ketika kamu sudah berdiri di atas prioritas kamu selalu ada alasan yang tanpa perlu kamu ungkapkan ke orang lain. Kamu udah tahu bahwa kamu tuh gak bisa kalau misalkan ada ajakan-ajakan dari luar. Karena prioritas kamu ini belum terselesaikan, jadi kamu udah punya prinsip kamu tidak akan terdistraksi dengan permintaan-permintaan di luar. Lindungilah, bahasanya lindungi. Terus lindungi kebiasaan membuat prioritas kamu pribadi, karena nanti juga kamu akan terbiasa untuk aku ternyata punya sesuatu yang penting di hidup aku. Jadi ketika kamu sudah sadar akan hal itu, kepentingan orang lain itu tidak menjadi hak dan tanggung jawab kamu. Dan dari alasan serta tips yang udah aku sebutin barusan, kamu juga penting untuk paham bahwa boundaries itu banyak jenisnya. Ada 7 jenis batasan yang perlu kamu ingat ke dalam diri kamu. Yang pertama adalah batasan fisik. Ini soal tubuh dan fisik kamu.
Kamu berhak banget, kamu kalau nggak berhak udah di titik wajib untuk bilang enggak ke orang lain saat mereka ingin menyentuh tubuh kamu tanpa izin. Kamu berhak untuk jaga jarak kalau misalkan hal itu yang membuat kamu nyaman. Jadi, ingatlah bahwa tubuh kamu itu bukan milik umum. Yang kedua adalah batasan seksual. Apa yang kamu mau dan tidak mau itu adalah valid tanpa harus dijelasin panjang. Kalau kamu masih mikir, nanti dia kecewa nggak ya kalau aku nolak? Kamu harus ingat bahwa cinta yang sehat itu tidak memaksa dan merusak. Jadi, kamu harus tegas apabila ada sekarang cowok yang kamu nggak sayang aku kalau misalkan kamu nggak nurutin aku mau HS misalnya. Ya udah tinggalin aja. Emang cowok cuma satu di muka bumi ini? Enggak, masih banyak kok cowok-cowok baik yang lain. Jadi tinggalin orang-orang yang kayak gitu terutama. Kalau misalkan pasangan kamu masih seperti itu, tolong tinggalin. Aku yakin dari lubuk hati kamu udah sadar bahwa itu hal yang tidak benar. Jangan cari pembenaran dari hal-hal yang lain kalau dari akarnya aja itu udah salah. Yang ketiga adalah batasan emosional. Kalau kamu masih sering ketemu orang yang suka ngebentak, meremehkan kamu, nyindir kamu terus, dan kamu malah mikir, mungkin dia lagi capek. Kamu harus ingat bahwa emosi orang lain bukan alasan buat dia nyakitin kamu. Kamu harus tahu sikap dia itu salah, jadi bertindak tegas itu adalah hal yang paling tepat. Yang keempat adalah batasan spiritual atau nilai hidup. Nilai hidup kamu, prinsip agama kamu itu tidak perlu dikompromikan untuk diterima. Jangan sampai kamu nurunin prinsip hanya untuk orang lain masuk. Prinsip kamu itu sifatnya nyata, dan kamu harus bisa menghargai prinsip kamu tersebut agar orang lain juga bisa menghargai kamu. Jangan lagi mikir aku aja yang ngalah biar aku nggak beda sendiri, nggak perlu. Nggak perlu, karena seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, kalau kamu punya prinsip yang demikian, seiring berjalannya waktu, kamu juga akan bertemu dengan orang-orang yang match, orang-orang yang sefrekuensi dengan apa yang sudah kamu batasi, dengan apa yang sudah kamu tetapkan juga ke diri kamu. Yang kelima adalah batasan finansial. Uang kamu itu juga butuh banget perlindungan dari kamu sendiri. Jangan mau hanya demi diterima orang lain, kamu harus terpaksa sampai nongki setiap hari, padahal kenyataannya kamu perlu saving. Jangan mau dengan mudah untuk memberikan uang kamu kepada orang lain atau meminjamkan uang kamu kepada orang lain, karena pada ujungnya itu seperti sedekah kalau ternyata orang tersebut dia hanya memanfaatkan kamu. Yang keenam adalah batasan waktu. Dalam 24 jam, kita nggak akan mungkin selalu sedia di setiap menitnya. Jadi, jangan terlalu jadi orang yang available. Jangan lagi mikir, kalau aku nggak available, aku nanti ketinggalan ya. Kalau aku nggak available, nanti mereka nggak mau lagi sama aku. Jangan mikir seperti itu. Kamu harus berdiri di atas kaki kamu sendiri, di atas diri kamu sendiri. Jadi, jangan terlalu available, karena justru ketika kamu terlalu berlebihan available kepada orang lain akan memanfaatkan waktu kamu, meremehkan kamu, menganggap waktu kamu itu waktunya mereka. Kamu pasti nggak mau kan begitu. Jadi waktu itu juga punya boundariesnya. Yang terakhir adalah batasan non-negosiasi. Ini adalah hal yang titik, nggak perlu diskusi, kayak kebiasaan kamu dari pagi sampai malam itu yang sudah kamu jadwalkan, itu adalah sesuatu yang non-negosiasi kecuali hal-hal yang beneran mendesak. Tapi kalau kategorinya tidak mendesak, itu tidak ada negosiasi di sini. Apalagi terhadap hal yang kamu tidak ingin itu diubah. Misalnya ada orang yang bilang, kamu ngerasa nggak hidung kamu tuh kayak aneh nggak sih? Hidung kamu kok kayak gitu ya? Karena ada orang-orang yang bilang kayak gitu, terus kamu kemudian terdistraksi dengan hal tersebut, padahal sebelumnya kamu sudah punya batasan dalam hal ini, batasan yang kategorinya itu tidak akan kamu ubah, ya kamu harus jaga hal tersebut. Kalau dibilang seperti itu, ya kamu senyumin aja. Aku suka sih dengan hidung aku yang seperti ini misalnya. Jadi batasan non-negosiasi ini itu
sifatnya mutlak yang harus kamu jaga juga. Kalau orang maksa kamu untuk melewati batasan non-negosiasi ini, itu bukan kompromi, itu penghapusan diri. Dan aku yakin dia bukan orang yang tepat untuk berada di sekitar kamu. People pleaser sering merasa bersalah karena bersifat tegas. Padahal bersifat tegas itu sehat kok. Kalau ada seseorang yang pergi karena kamu memasang batasan, itu bukan kehilangan. Itu perlindungan. Karena mengutamakan diri sendiri itu bukan egois. Kamu cuma jujur kepada kapasitas diri kamu. Dan aku pribadi bangga akan hal tersebut. Yakin banget bahwa kita akan bisa sayang kepada orang lain dengan tulus ketika kita udah benar-benar sayang juga ke diri kita sendiri. Jadi jangan pernah untuk ninggalin diri kamu sendiri demi orang lain, karena apa yang kamu harapkan dari orang lain? Kalau kamu jatuh, kalau kamu berada di titik tidak baik-baik saja, ya diri kamu sendiri yang akan selalu menemani kamu untuk bisa survive, untuk bisa kembali utuh lagi. So, sayangi diri kamu, prioritaskan diri kamu sekarang juga. Jangan sampai kamu biarin orang-orang yang suka manfaatin kamu, yang suka untuk rendahin kamu, terus-terusan berlalu lalang. Maybe segitu dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Tolong diambil yang baiknya dan dibuang yang buruknya. Oh ya, aku juga ingin infoin sesuatu kalau misalkan di next video itu ada my program khusus Ramadan. Jadi kalau kamu penasaran, stay tune untuk video aku yang berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Maeve Corner. Thank you so much for watching guys. Bye-bye.